Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ya. Nah, untuk materi setelah PTS kita hari ini yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini materinya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, jadi tetap dibaca-baca ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang ingin kita capai bersama, yaitu kita sebut sebagai tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu memahami dan mengetahui bagaimana proses terjadinya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ataupun juga disebut konstitusi kita. Selain mengetahui dan bisa menjelaskan bagaimana prosesnya, di situ kita juga bisa mengetahui apa saja nilai-nilai penting yang bisa kita ambil ya. Pada akhirnya nanti nilai-nilai itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 kompetensi dasar yang akan dicapai atau yang ingin dicapai. Yang pertama adalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah apa saja yang terjadi selama proses perumusan dan pengesahan itu. Jadi seputar hal-hal menarik ataupun hal-hal penting yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir adalah arti penting atau urgensi dari Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini ada beberapa tanggal-tanggal penting yang bisa kalian perhatikan. Ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi ya pada saat proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Ini sudah kita bahas pada materi di awal, jadi ini hanya untuk reminder dan refreshment kalian aja. 29 April itu BPUPKI dibentuk, kemudian mereka mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni, dan juga sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Nah, kemudian setelah selesai sidang BPUPKI, di mana BPUPKI akhirnya dibubarkan, dibentuklah Panitia 9 ya. Panitia 9 ini harus kalian ingat kembali, tugasnya adalah mereka ditunjuk untuk membuat rumusan ya, rumusan dasar negara ya. Karena pada sidang BPUPKI yang pertama itu belum ditemukan suatu kesepakatan. Pada tanggal 1 Juni 1945 Panitia 9 dibentuk, yang dimana pada tanggal 22 Juni akhirnya mereka berhasil membuat suatu rumusan dasar negara ya. Masih ingat isinya apa? Dibaca kembali. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, itu dibentuklah PPKI ya. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, ini hanya sejarah singkat untuk mengingatkan kembali prosesnya, sambil dibaca-baca lagi dan diingat-ingat kembali pengetahuan ataupun juga materi sebelumnya ya. Oke, kita akan masuk kepada proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ya, prosesnya. Jadi kita akan mempelajari secara bertahap. Hari ini, untuk pertemuan hari ini, yang hanya akan kita bahas adalah proses perumusan ya, tahap awalnya aja dulu ya. Oke, nah masih ingat siapa Bapak yang ada di foto ini? Oke, ini adalah Rajiman, Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau adalah, ada yang tahu siapa? Ya, betul sekali, beliau adalah Ketua BPUPKI. Nah, BPUPKI yang telah dibentuk itu membahas 2 pokok bahasan ya. Saat BPUPKI dibentuk, pada proses perumusan itu mereka diwajibkan untuk membahas tentang bentuk negara serta membahas tentang hukum dasar negara ya. Diingat-ingat kembali materi sebelumnya tentang BPUPKI yang sudah itu sampaikan, di mana di sini sudah dilakukan 2 kali sidang ya.
2 kali sidang, sidang pertama dan juga sidang kedua. Nah, kenapa BPUPKI ini dibentuk? BPUPKI ini dibentuk tentunya untuk membentuk suatu konstitusi. Membentuk suatu konstitusi dibutuhkan pemikiran-pemikiran dan juga kesepakatan. Karena itu Indonesia terdiri dari banyak pulau, juga dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Nah, sedangkan kita membutuhkan suatu hukum dasar, membutuhkan pondasi yang kuat agar bisa mengakomodir segala perbedaan tersebut. Apalagi pada saat itu kita masih dijajah ya, kita masih dijajah oleh Jepang, jadi sangat kompleks sekali masalah itu. Kemudian BPUPKI ini menjadi badan yang pertama ditugaskan untuk merumuskan undang-undang dasar. Nah, jadi itu tadi, itu kenapa pokok bahasan dalam BPUPKI adalah membahas bentuk negara dan juga membahas hukum dasar negara, ya. Oke, BPUPKI ini dibagi menjadi 3 keanggotaan, ya. Yang pertama adalah bagian perancangan undang-undang, kemudian ada bagian urusan keuangan dan perekonomian, dan yang terakhir adalah bagian pembelaan tanah air. Nah, untuk para bapak-bapak yang ada di foto kita ini, ya, yang pertama adalah Bapak Muhammad Hatta, ya. Tentunya kalau Bapak Muhammad Hatta itu familiar di mata kita. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini merupakan ketua dari bagian urusan keuangan dan perekonomian. Untuk bagian perancangan undang-undang dasar diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno, dan yang terakhir adalah Bapak Adi Kusno yang menjadi bagian pembelaan tanah air. Nah, untuk hari ini tugas kalian adalah kalian mencari tahu siapa saja anggota dari bidang-bidang keanggotaan BPUPKI yang telah Ibu sebutkan tadi, ya. Jadi BPUPKI dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian perancangan perundang-undangan, yang kedua bagian perekonomian dan keuangan, dan yang terakhir adalah bagian pembelaan tanah air. Nah, masing-masing mereka bertiga ini adalah menjadi ketuanya. Tugas kalian adalah mencari siapa saja anggota dari setiap keanggotaan BPUPKI tersebut. Baik, anak-anak, demikian materi Ibu yang akan Ibu berikan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akan upload di Google Classroom. Dan semoga materi hari ini bisa menambah info pengetahuan dan juga informasi untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.